Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua, apa kabar? Sore hari ini ketemu sama Ibu tentang kultum Ramadan. Anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa ketemu pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh rahmat ini. Kemudian sholawat dan salam, mari kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Anak-anakku sekalian berbahagia, ayah bunda yang mendampingi anak-anak di rumah. Pada sore hari ini, Ibu akan memberikan sedikit pencerahan, yaitu tentang keutamaan sahur. Bulan suci Ramadan identik dengan yang namanya ibadah puasa, di mana puasa itu wajib dilakukan ataupun dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Namun, sebelum berpuasa, agar kita memiliki tenaga, kita kuat dalam menjalaninya, disunahkan kepada kita untuk melaksanakan sahur terlebih dahulu. Nah, di dalam sahur terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Berikut keutamaan makan sahur. Ada 7 keutamaan dalam makan sahur. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Pertama, keutamaan dari makan sahur itu adalah mengerjakan dan meneladani sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika sahur itu disunahkan, maka kita tidak perlu meragukan lagi apa yang sudah menjadi kesunahan dari Rasul. Seperti sabda Nabi, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Orang yang melaksanakan sunnah Nabi akan mendapatkan pahala yang besar. Keutamaan yang kedua adalah sahur akan membantu kita kuat beribadah puasa selama sehari penuh. Sahur akan memberikan kita asupan tenaga yang cukup besar bagi kita, yang kita gunakan dalam sehari untuk melaksanakan puasa, di mana dalam berpuasa kita tidak hanya berdiam diri, tetapi kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tentunya aktivitas ini memerlukan tenaga. Misalnya kita belajar, kita membaca Al-Quran, kita sholat, itu kita membutuhkan yang namanya tenaga. Makanya disunahkan kepada kita untuk melaksanakan sahur. Keutamaan yang ketiga adalah membedakan kita dengan umat lain yang juga menjalankan puasa. Umat lain di sini disebutkan sebagai ahli kitab atau orang selain Islam. Di mana orang selain Islam itu juga melaksanakan puasa, tetapi yang membedakan di sini adalah orang Islam itu ketika berpuasa disunahkan untuk makan sahur. Seperti sabda Rasulullah, pembeda antara puasa kita orang muslim dengan puasanya ahli kitab atau umat agama lain ialah pada makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahur juga ini merupakan bagian suatu ibadah, dalam hal ini adalah ibadah puasa. Jika di sini Rasulullah sudah memberikan petunjuk tentang makan sahur, artinya kita tidak boleh lagi mengkhawatirkan keutamaannya. Anak-anakku yang Ibu banggakan dan Bapak, Ibu, Bu, Ayah, Bunda yang mendampingi anak-anakku sekalian. Keutamaan berikutnya yang keempat adalah membiasakan kita untuk bangun sholat tahajud dan waktunya utama untuk beristighfar. Di mana waktu makan sahur itu kita laksanakan jam 3 pagi, di mana jam 3 pagi itu adalah sepertiga dari malam yang
di mana ketika kita berdoa di sepertiga malam, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, ketika sahur, kita bangun jam 3, kita itu pasti rasanya malas, tetapi dengan sahur kita akan terbiasa bangun untuk melaksanakan sahur serta melaksanakan sholat tahajud. Di mana ketika kita melaksanakan sholat tahajud, kita perbanyak istighfar untuk meminta ampunan pada Allah. Dengan sahur inilah kita akan membiasakan bangun pagi dan kita akan melaksanakan ibadah yang sebelumnya jarang kita lakukan. Pada malam-malam sebelumnya, kita itu tidak pernah bangun pagi atau melaksanakan sholat tahajud. Tetapi pada saat bulan Ramadan kita bangun pagi untuk melaksanakan sahur supaya kita terbiasa untuk melaksanakan sholat tahajud. Berikutnya, keutamaan yang kelima adalah waktu sahur digunakan sebagai waktu untuk mengucapkan niat. Sebagaimana sebuah hadis meriwayatkan bahwa innamal a'malul binniyat, di mana segala amal perbuatan itu diawali dengan yang namanya niat. Sebagian ulama mewajibkan ketika kita berpuasa itu untuk niat setiap malamnya. Nah, makanya kenapa kita harus bangun sahur? Ketika kita bangun sahur, kita akan mengingat niat berpuasa. Dengan membiasakan niat setelah makan sahur akan membuat puasa kita menjadi lancar. Atau niat misalnya sebelum tidur itu diperbolehkan, atau setelah sholat tarawih itu diperbolehkan. Yang penting adalah niat. Yang dikhawatirkan ketika kita lupa mengucapkan niat sebelum tidur atau tidak ikut sholat tarawih, ketika tidak sahur maka kita tidak berniat. Dan dimana kalau tidak ada niat puasanya tidak akan sah. Berikutnya, keutamaan yang keenam adalah waktu sahur bisa mengantarkan kita menuju sholat subuh untuk berjamaah. Makanya ketika setelah selesai sholat sahur, kenapa kita dilarang tidur? Selain tidak bagus untuk kesehatan kita, makan sahur, setelah makan sahur kita menunggu waktu subuh dengan melaksanakan ibadah. Misalnya dengan membaca Al-Quran. Kemudian atau kita bisa melaksanakan sholat fajar. Nah, sambil menunggu subuh inilah kita melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak pernah atau bahkan jarang kita lakukan pada saat bulan sebelum Ramadan. Nah, dengan sahur inilah kita memiliki banyak waktu yang lebih untuk pergi ke masjid pagi-pagi supaya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, ayah bunda yang mendampingi anak-anakku sekalian. Keberkahan sahur yang terakhir itu adalah mendapatkan keberkahan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Nah, orang yang tidak melakukan makan sahur akan melewatkan keberkahan. Sahur ini bersifat sunnah, tetapi lebih baiknya sahur itu kita laksanakan agar kita mendapatkan keberkahan dan keutamaan-keutamaan makan sahur. Demikian keutamaan dari makan sahur. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan berpuasa, kita diberikan kemudahan dan kita bisa mencapai hari kemenangan dengan tanpa melewatkan keutamaan makan sahur. Terima kasih anak-anakku, terima kasih ayah bunda yang sudah mendampingi anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.